Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Talita Salsabila. Di video kali ini kita akan lanjut untuk membahas CCNA yang part 2, yaitu kita akan lanjut membahas bab 5 mengenai Dynamic Routing OSPF. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai Dynamic Routing yang AEGRP. Sekarang kita lanjut untuk membahas yang OSPF, teman-teman. Nah, di bab 5 ini kita akan ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pastinya kita akan mengkonfigurasikan OSPF. Nantinya sama seperti di video sebelumnya, kita akan menggunakan 2 router, 3 router, lalu kita juga akan menggunakan VLAN, teman-teman. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu konfigurasi OSPF 2 router. Nah, kalian bisa lihat di sini saya sudah membuat untuk topologi 2 router. Kalau kalian belum buat, kalian bisa buat terlebih dahulu. Untuk caranya sama seperti yang berada di video sebelumnya. Di sini juga saya sudah pasang untuk node IP yang akan kita gunakan ya, teman-teman. Di sini untuk PC1 itu akan menggunakan 1.2 dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lanjut untuk memasang IP di masing-masing perangkatnya ya, teman-teman. Nah, langsung saja kita mulai dari router 1, sel I, kita ketikkan no, kita enter en dan juga conf t untuk konfigurasi. Nah, kita mulai dari router 1. Kita mulai yang arah PC1-nya terlebih dahulu, yaitu yang gig 0/1. Interface gig 0/1, kemudian kita enter, lalu kita bisa masukkan IP-nya, IP at 192.168.1.1. Nah, ini teman-teman IP-nya. IP ini nantinya akan menjadi gateway dari PC1-nya. Kemudian kita masukkan subnet max-nya, yaitu 255.255.0. Kemudian kita enter. Nah, di sini belum nyala ya, teman-teman, atau belum up, kita bisa aktifkan dengan no shutdown. Kemudian enter. Nah, oke, di sini sudah menyala. Kita lanjut yang arah router 2-nya, yaitu yang gig 0/1 dengan IP 10.1. Langsung saja kita exit terlebih dahulu, lalu interface gig 0/0. Kemudian enter. Kita masukkan untuk IP-nya, IP at 10.10.10.1. Subnet max-nya jangan lupa, yaitu sama karena dia menggunakan /24. Kemudian kita enter, lalu kita aktifkan dengan no shutdown. Nah, oke, di sini belum nyala karena di router 2-nya belum kita konfigurasikan. Nah, di router 1 itu sudah selesai. Sekarang kita lanjut di router 2-nya. Kita buka router 2, sel I, kita no, lalu en dan conf t. Nah, di sini saya akan memasukkan untuk IP yang arah router 1-nya terlebih dahulu, yaitu di sini dia menggunakan gig 0/0. Kita enter, lalu kita ketikkan IP address. Nah, gig 0/0 itu dari router 2 yang mengarah ke router 1. Jadi IP-nya adalah ini 10.2. Kita ketikkan saja 10.10.2. Subnet max-nya yaitu sama 255.0. Kemudian kita enter, lalu kita aktifkan dengan no shutdown. Nah, oke, di sini sudah aktif. Kita lanjut untuk yang mengarah ke PC2-nya, yaitu IP 2.1. Kita exit terlebih dahulu. Interface gig 0/1, IP at 192.168.2.1. Kemudian kita enter. Ya, teman-teman, di sini salah 2.1, subnet max-nya belum saya masukkan, ternyata 255.255.0. Dan kita enter, lalu kita aktifkan dengan no shutdown. Nah, oke, di sini sudah up semua ya, teman-teman, untuk interface-nya dan juga untuk IP-nya sudah kita masukkan di masing-masing perangkatnya. Sekarang kita lanjut untuk memasukkan IP di masing-masing PC-nya. Kita mulai dari PC1, desktop, IP config. Kemudian kita langsung masukkan saja untuk IP-nya, yaitu 192.168.1.2. Subnet max-nya 255.0 dan untuk default gateway-nya adalah 192.168.1.1 yang sebelumnya sudah kita pasang di router yang gig 0/1. Nah, di PC1 sudah. Kita lanjut di PC2-nya. Desktop IP config. Nah, kita masukkan di sini dia akan menggunakan IP 192.2.2. Kalian bisa lihat 2.2. Kemudian untuk subnet max-nya adalah 255.0 dan untuk default gateway-nya adalah ini yang sebelumnya sudah kita pasang di router 2-nya, yaitu 192.168.2.1. Nah, oke. Di sini sudah. Nah, oke, di sini semua perangkat mereka sudah memiliki IP-nya masing-masing. Sekarang kita akan lanjut untuk mengkonfigurasikan Dynamic Routing OSPF. Nah, kita langsung saja kita mulai dari router 1-nya. Nah, di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan router OSPF, kita tanda tanya. Nah, kalian bisa lihat
di sini ada yang namanya proses ID. Jadi di sini kalau di OSPF itu dia menggunakan yang namanya proses ID, teman-teman. Nah, sebelumnya kalau di EIGRP itu harus sama ya, teman-teman, untuk angkanya di setiap routernya. Nah, sedangkan di sini kalau yang OSPF itu nggak harus sama. Jadi kita bebas mau menggunakan angka berapapun. Jadi di sini mudahnya kalau OSPF itu untuk penggunaan angkanya tidak harus sama di setiap routernya. Sedangkan kalau yang EIGRP itu harus sama, teman-teman. Nah, di sini kita biar mudah kita menggunakan angka satu saja. Nah, di sini juga sudah ada rank yang bisa digunakan ya, teman-teman. Nah, di sini kita gunakan angka satu saja biar mudah. Kemudian kita enter. Kemudian di sini kita pasang IP yang akan kita promosikan, teman-teman. Nah, di sini router 1 itu ada dua IP yang harus kita promosikan, yaitu yang gig 0/0 yaitu yang 10.10.10.1. Kemudian juga yang gig 0/1 yaitu yang 192.168.1.1. Nah, di sini kita akan promosikan untuk yang gig 0/0 terlebih dahulu. Kita ketikkan network. Kemudian 10.10.10.0 kita menggunakan yang namanya network ya, teman-teman. Kemudian di sini kita coba ketikkan tanda tanya apakah masih ada. Nah, kalian bisa lihat di sini kalau di OSPF itu ada yang namanya wildcard bits, teman-teman. Nah, di sini untuk mencari atau menentukan wildcard bit itu kita bisa menggunakan seperti ini, teman-teman. Nah, saya coba pasang not. Nah, di sini kita menggunakan untuk subnet max-nya adalah 255.255.255. Nah, karena di sini kita menggunakan /24 yang mana untuk subnet max-nya adalah 255.255.0. IP ini adalah subnet max. Kemudian kita kurangkan dengan prefix atau subnet max yang kita gunakan. Nah, di sini kita menggunakan prefix 24 yang mana untuk subnet max-nya adalah ini, teman-teman. Nah, di sini kita sudah menentukan untuk subnet max kita atau untuk prefix kita adalah 24. Nah, di sini 24 itu untuk subnet max-nya adalah 255.0. Maka dari itu di sini kita tuliskan 255.0. Kemudian di sini kita bisa cari saja untuk hasilnya. Jadi ini tuh tinggal dikurangi saja, teman-teman. Nah, dikurangi 255 dikurangi 255 hasilnya adalah 0. Kemudian 255 dikurangi 255 juga hasilnya adalah 0. Lalu 255 dikurangi 255 hasilnya juga 0. Kemudian yang terakhir adalah 255 dikurangi 0. Jadi di sini masih sama hasilnya, yaitu 255. Nah, jadi ini adalah wildcard yang kita sudah tentukan, teman-teman. Ini adalah wildcard dari /24 atau prefix 24, yaitu 0.0.0.255. Nah, kita bisa langsung pasang saja. Nah, di sini kita ketikkan saja 0.0.0.255. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman, untuk cara mencari wildcard, yaitu subnet max dikurangi prefix yang kita gunakan. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita ketikkan area, lalu kita coba tanda tanya. Nah, oke, di sini untuk areanya seperti ini. Kita menggunakan bisa dari 0 hingga banyak sekali ya, teman-teman. Nah, di sini kita gunakan area 0 saja. Kemudian di sini kita enter. Nah, oke, di sini kita sudah selesai untuk mempromosikan yang gig 0/0. Sekarang kita lanjut untuk mempromosikan yang gig 0/1 yaitu yang 192. Kita ketikkan network 192.168.1.0. Kemudian untuk wildcardnya sama, yaitu 0.0.255 karena dia menggunakan /24. Kemudian di sini untuk areanya kita gunakan 0 saja. Kemudian kita enter. Nah, di router 1 sudah kita promosikan untuk dua networknya. Sekarang kita lanjut di router 2-nya. Nah, di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Kita ketikkan router OSPF. Nah, di sini tadi di router 1 itu kita menggunakan angka 1. Nah, sekarang untuk di router OSPF yang router 2 itu kita akan menggunakan angka 2, teman-teman. Nah, jadi di sini untuk OSPF itu angkanya tidak harus sama seperti di router sebelumnya, tetapi di sini kita bisa bebas menggunakannya. Jadi ini berbeda ya, teman-teman, dengan EIGRP. Yang mana EIGRP itu dia harus sama untuk angka di setiap routernya. Sedangkan kalau OSPF itu tidak harus sama atau kita itu bisa menggunakan angka yang berbeda. Kemudian di sini kita enter, lalu kita bisa masukkan untuk IP yang akan kita promosikan. Nah, di sini saya akan mempromosikan yang gig 0/0 terlebih dahulu, yang 10.10.10.0. Nah, kita bisa ketikkan saja network 10.10.10.0. Kemudian kita masukkan untuk wildcardnya, yaitu di sini 0.0.0.255. Kemudian untuk areanya sama, kita menggunakan 0 saja. Kemudian kita enter. Nah, oke, di sini untuk yang mengarah ke router satunya sudah. Sekarang kita lanjut untuk yang mengarah ke router 2-nya. Mohon maaf, ke PC 2-nya ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan saja network 192.168.2.0 untuk wildcardnya yaitu 0.0.255. Kemudian untuk areanya sama, kita gunakan 0 saja biar mudah. Kemudian kita enter. Kemudian kita coba cek do show IP
OSPF NIC port, atau bisa kita singkat dengan NIC, kemudian kita enter. Nah oke, kalian bisa lihat di sini sudah ada untuk NIC port ID-nya, yaitu IP yang mengarah ke PC satunya, yang ini. Kalian bisa lihat di sini sudah ada, kemudian untuk statusnya di sini juga sudah full. Nah, kita coba cek juga di router satunya, apakah dia sudah ada. Kita coba cek. Show IP OSPF NIC. Kemudian kita enter. Nah oke, di sini juga sudah ada untuk NIC port yang ke arah PC 2-nya atau IP yang mengarah ke PC 2-nya dengan status full ya teman-teman. Nah sekarang kita coba untuk cek ping apakah bisa. Kita coba kirim surat PC 1 ke PC 2. Nah di sini awalan memang violet, kita coba sekali lagi. Nah oke, di sini sudah successful, kita coba sekali lagi. Nah, oke, di sini juga sudah successful teman-teman. Artinya di sini kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasikan dua router yang OSPF. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk konfigurasi OSPF dua router. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu setup topologi 3 router. Nah, oke, setelah tadi kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasikan OSPF dengan dua router, sekarang kita akan lanjut untuk menambahkan satu router lagi ya teman-teman, agar nantinya menjadi 3 router. Nah, langsung saja. Di sini kita tambahkan satu router yaitu yang 2911 seperti sebelumnya. Kemudian kita juga tambahkan sebuah PC. Nah, di sini mereka sudah menjadi PC 3 dan juga router 3. Sekarang kita hubungkan dengan kabel automatically. Saya hubungkan dari router 2 ke router 3. Kemudian dari router 3 ke PC 3-nya. Oke, dia akan menjadi seperti ini. Kemudian saya akan coba tulis not IP-nya yang akan kita gunakan teman-teman. Nah, di sini saya akan percepat saja untuk videonya. Nanti kalian bisa ikuti saja untuk not IP yang saya gunakan. Oke, di sini untuk not IP yang akan kita gunakan akan seperti ini. Seperti sebelumnya, kita akan lanjut untuk mengkonfigurasikan IP di masing-masing routernya ataupun perangkatnya ya teman-teman. Nah, kita mulai dari router 2. Di sini dia nambah network baru yaitu yang gig 0/2. Maka dari itu di sini kita bisa masukkan terlebih dahulu. Kita exit, lalu kita ketikkan int gig 0/2. Kalian bisa sesuaikan di sini untuk interface yang digunakan, kemudian kita enter, lalu kita masukkan IP address 192. Mohon maaf, di sini dia menggunakan 20.20.1. Kemudian untuk subnet max-nya adalah 255.255.0. Kemudian kita enter, lalu kita aktifkan dengan no shutdown. Nah, oke. Di router 2-nya sudah, kita lanjut di router 3-nya. Di sini router 3 itu dia ada dua interface, yaitu yang mengarah ke router 2-nya dan juga yang mengarah ke PC 3-nya. Kita akan mulai untuk yang mengarah ke router 2-nya terlebih dahulu. Di sini dia menggunakan gig 0/0. Kita ketikkan interface gig 0/0, lalu IP address 20.20.20.2, subnet max-nya yaitu 255.255.0. Lalu kita enter, kita aktifkan dengan no shutdown. Nah, di sini sudah aktif. Kita lanjut untuk yang mengarah ke PC 3-nya. Kita exit terlebih dahulu. Kita ketikkan interface gig 0/1. Nah, di sini yang mengarah ke PC 3 itu dia menggunakan gig 0/1. Kita enter, lalu kita ketikkan IP address 192.168.3.1. Subnet max-nya adalah 255.255.0. Nah, IP ini nantinya akan menjadi gateway ya teman-teman dari PC 3-nya. Kemudian kita enter, lalu kita aktifkan dengan no shutdown. Nah, oke, di sini sudah aktif. Sekarang kita lanjut pasang IP di PC-nya. Kita lanjut pasang IP di PC 3-nya, desktop IP config. Kita masukkan, dia akan menggunakan IP 192.168.3.2, subnet max-nya 255.0, dan untuk default gateway-nya itu akan menjadi 192.3.1, yaitu yang sebelumnya kita pasang di router 3-nya. Nah, oke, di sini sudah selesai teman-teman untuk setup topologi 3 router. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu konfigurasi OSPF 3 router. Nah, oke, di sini kita lanjut untuk mengkonfigurasikan OSPF-nya. Nah, di sini untuk konfigurasi OSPF itu kita akan melakukannya di router 2 dan juga router 3-nya saja. Kenapa? Karena di sini untuk router 2 itu dia nambah network baru, yaitu yang gig 0/2 yang belum kita promosikan. Kemudian di sini untuk router 3 pastinya harus kita konfigurasikan karena ini merupakan perangkat baru. Nah, karena di sini untuk router 1 itu dia tidak nambah network baru, maka dia tidak perlu kita konfigurasikan lagi untuk OSPF-nya. Jadi di sini yang perlu kita tambahkan adalah router yang memiliki network baru ataupun router yang berdekatan dengan router yang baru ditambahkan. Nah, kita langsung saja, kita akan konfigurasikan di router 2-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa enter terlebih dahulu, exit. Nah, di sini kita bisa ketikkan router OSPF. Nah, seperti sebelumnya untuk di router 2 itu saya menggunakan angka 2, kemudian kita enter, lalu kita promosikan network
20.20.20.0, lalu wildcard-nya yaitu 0.0.255, dan kita masukkan untuk area yang akan kita gunakan. Kita menggunakan area 0 saja. Nah, di sini kita akan mempromosikannya yang gig 0/2 yang mengarah ke router 3-nya. Kemudian kita enter. Nah, oke, di router 2-nya sudah. Kita lanjut di router 3-nya, yaitu router yang merupakan perangkat baru. Kita enter, exit, kita ketikkan router OSPF. Kemudian di sini saya akan menggunakan 3 karena di router 1 saya menggunakan angka 1, di router 2 saya menggunakan 2, dan di sini untuk router 3 saya juga akan menggunakan angka 3. Kemudian kita enter, lalu kita promosikan network. Saya akan mempromosikan yang ini terlebih dahulu, yaitu 20.20.20.0, wildcard-nya yaitu sama 255 seperti ini. Kemudian area yang akan kita gunakan adalah 0. Nah, kita lanjut untuk yang mengarah ke PC 3-nya, yaitu 192.168.3.0, wildcard-nya 0.0.0.255. Untuk area yang saya gunakan adalah area 1. Nah, oke, di sini kita sudah selesai untuk mengkonfigurasikan OSPF di router 2 dan router 3-nya. Nah, saya akan coba cek dulu show IP OSPF NIC port, atau kita singkat NIC. Nah, oke, di sini sudah ada untuk 192.168.2.1, yaitu yang mengarah ke sini, yang mengarah ke PC 2-nya, teman-teman. Di sini juga statusnya sudah full ataupun sudah aktif. Nah, sekarang kita coba untuk tes koneksi. Di sini kita sudah mengkonfigurasikannya. Sekarang kita coba untuk tes koneksi. Kita coba dari PC 1 ke PC 3. Di sini untuk awalan memang seperti itu. Kita coba lagi. Nah, oke, di sini sudah successful, teman-teman. Kita lanjut dari PC 2 ke PC 3. Nah, oke, di sini juga sudah successful ya, teman-teman. Nah, di sini saya juga akan coba jelaskan untuk IP root yang berada di router 3-nya. Nah, di sini kita ketikkan show IP root. Kemudian kita enter. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah ada ya, teman-teman, untuk yang OSPF. Kalian bisa lihat di sini ada keterangan O, yang mana untuk O itu artinya adalah OSPF. Kalian bisa lihat di sini. Untuk O itu adalah OSPF. Nah, di sini sudah ada untuk network yang 10.10.0, yaitu yang mengarah ke sini, yang mengarah ke router 1-nya. Kemudian di sini juga sudah ada untuk 192.168.1.0 yang mengarah ke PC 1. Kemudian di sini sudah ada untuk yang 2.0 yang mengarah ke PC 2-nya, dan di sini juga sudah ada ya, teman-teman, untuk yang mengarah ke PC 2-nya. Di sini untuk yang mengarah ke router 2-nya juga sudah ada, yaitu yang 20.20.0, yaitu yang ini. Nah, oke. Jadi seperti itu, teman-teman, untuk konfigurasi OSPF 3 router. Lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu setup topologi VLAN. Nah, di sini seperti sebelum-sebelumnya kita akan mengkonfigurasikannya juga dengan menggunakan VLAN ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan tambahkan sebuah switch. Kita tambahkan, saya akan menggunakan 2960. Saya akan coba taruh di sini. Dia akan menjadi switch 1. Di sini dia akan menjadi switch 1. Kemudian saya akan tambahkan 6 PC, teman-teman. Nah, di sini untuk PC-nya itu terserah kalian. Di sini saya akan menggunakan 6 PC. Oke. Saya akan coba percepat saja. Nah, oke, di sini untuk not IP dan juga untuk topologi VLAN-nya dia akan menjadi seperti ini, teman-teman. Nah, di sini saya menambahkan 3 PC di masing-masing VLAN-nya. Nah, kalian bisa tambahkan satu saja seperti yang kalian inginkan. Di sini saya pengennya 3, jadi di sini saya menambahkannya 3 ya, teman-teman. Nah, di sini untuk router 3 itu dia juga membutuhkan IP, yaitu yang mengarah ke switch satunya, yaitu yang gig 0/2. Di sini dia akan memiliki IP 30.1. Nah, seperti sebelum-sebelumnya kita akan mengkonfigurasikannya di switch terlebih dahulu. Kita akan membuat yang namanya VLAN. Nah, kita EN dan juga config. Nah, di sini untuk VLAN yang akan kita buat adalah VLAN 10 dan juga VLAN 20. Kita bisa ketikkan saja VLAN 10, kita exit dan juga VLAN 20. Nah, jika sudah, kita cek dulu show VLAN brief. Nah, oke, di sini sudah terbuat untuk VLAN 10 dan juga VLAN 20-nya. Sekarang kita lanjut untuk memasukkan VLAN-VLAN tersebut ke dalam interface-nya, atau kita bisa memasukkan interface ke dalam VLAN-nya ya, teman-teman. Kita exit terlebih dahulu. Kita mulai dari VLAN 10 terlebih dahulu. Nah, di sini kan 0/1, berarti di sini 02, 03 dan juga 04. Kita ketikkan
interface rank. Kita menggunakan rank biar cepat. Kita ketikkan FA 0/2 sampai 5. Oke, 2, 3, 4 ya teman-teman. Di sini 4. Kemudian kita enter, lalu kita ketikkan switch port mode akses karena dari switch ke PC. Kemudian kita enter, lalu kita ketikkan switch port akses VLAN 10 karena dia masuknya ke VLAN 10. Nah, seperti ini kita bisa singkat ya teman-teman dengan SWMA, kemudian SWA VLAN 10, kemudian kita enter, lalu kita exit. Sekarang kita lanjut untuk memasukkan yang ini, yaitu yang VLAN 20. Di sini tadi 4, jadi di sini 5, 6, 7. Kita ketikkan interface rank FA 0/5 sampai 7. Kemudian kita enter, lalu kita ketikkan switch port mode akses, kita singkat, kemudian switch port akses VLAN 20. Kita enter, kemudian kita coba cek. Kita coba cek do show VLAN brief. Nah, oke. Di sini sudah ada. Untuk VLAN 10 itu sudah ada interface-nya di sini yaitu FA02 sampai 4. Kemudian untuk VLAN 20 juga sudah ada yaitu FA05 sampai FA07. Nah, sekarang kita coba juga untuk mode terangkan ya teman-teman, karena di sini dari switch ke router kita juga perlu mode terangkat. Nah, kita bisa exit terlebih dahulu di sini. Lalu kita masuk ke interface-nya yaitu di sini FA0/1. Kalian bisa lihat yaitu yang mengarah ke router 3-nya, yaitu di sini FA0/1. Kemudian kita ketikkan switch port mode terang. Kemudian kita enter. Nah, oke, di sini sudah. Kenapa belum menyala? Karena di sini untuk di routernya, router 3 yang mengarah ke switch-nya itu belum kita pasang IP-nya, teman-teman. Maka dari itu kita pasang terlebih dahulu untuk IP-nya. Kita exit di sini. Kita ketikkan interface gig 0/1. Mohon maaf, 0/2 ya teman-teman, yaitu yang mengarah ke switch 1. Kemudian kita enter, lalu kita ketikkan IP at 30.30.30.1 255.255.255.0. Nah, oke, kita enter, lalu kita aktifkan dengan no shutdown. Nah, oke, kalian bisa lihat di sini sudah aktif. Sekarang kita lanjut untuk membuat sub interface-nya ya teman-teman. Kita akan membuat sub interface VLAN 10 dan juga VLAN 20-nya. Nah, di sini kita exit terlebih dahulu, langsung saja interface gig 0/2.10. Di sini untuk sub interface 10 saya akan menggunakan 10 saja agar mudah. Kemudian kita ketikkan encapsulation tion.1q 10. Artinya di sini agar interface gig 0/2.10 atau sub interface 10 itu masuk ke VLAN 10-nya ya teman-teman. Kemudian kita enter, lalu kita juga pasang untuk IP yang akan menjadi gateway di VLAN 10-nya, yaitu di sini 192.168.4.1. Kemudian subnet max-nya adalah 255.255.0. Kemudian di sini kita bisa langsung enter. Nah, di VLAN 10-nya sudah. Sekarang kita lanjut untuk di VLAN 20-nya yang ini. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu, lalu kita ketikkan seperti tadi, interface gig 0/2.20. Untuk VLAN 20 kita akan menggunakan 20 saja untuk namanya. Kemudian kita enter, lalu kita ketikkan encapsulation.1q 20. Artinya agar interface gig 0/2.20 itu masuk ke VLAN 20-nya. Kita enter, lalu kita masukkan untuk IP-nya. Di sini dia akan menggunakan IP 192.168.5.1 yang akan menjadi gateway di masing-masing PC yang berada di VLAN 20-nya. Kita enter, lalu kita coba cek do show IP interface brief. Kita enter. Nah, oke, di sini sudah ada teman-teman. Untuk interface 0/2 itu sudah ada IP-nya, di sini statusnya juga sudah up. Kemudian di sini untuk sub interface juga sudah ada IP-nya. Kemudian untuk statusnya juga sudah off ataupun sudah aktif, teman-teman. Nah, di sini untuk konfigurasi router dan switch sudah. Sekarang kita lanjut untuk pasang IP di masing-masing PC-nya. Mungkin untuk memasang IP di masing-masing PC-nya saya akan coba percepat saja ya, teman-teman. Nah, oke, di sini saya sudah selesai teman-teman untuk memasang IP di masing-masing PC-nya. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk setup topologi dengan VLAN. Kita lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu konfigurasi OSPF VLAN. Nah, di sini kita akan lanjut untuk mengkonfigurasikan OSPF VLAN. Nah, di sini kita akan mempromosikan atau mengadvertise untuk network yang 30.0. Kemudian kita juga akan mengadvertise untuk network yang berada di VLAN 10 dan juga VLAN 20-nya di router 3. Nah, nantinya dari router 3 itu akan dipromosikan atau akan diadvertise ke router 2.
Nah, dari router 2 juga akan dipromosikan atau di-advertise ke router satunya. Dan begitu juga seterusnya ya teman-teman. Jadi di router 3 kita akan menambahkan atau kita akan mempromosikan 3 network lagi, yaitu 30.0, kemudian yang berada di VLAN 10 dan juga VLAN 20-nya. Nah, kita langsung saja kita buka untuk router 3-nya. Di sini kita exit, kita ketikkan router OSPF. Di sini kita akan menggunakan 3 saja seperti sebelumnya. Lalu kita ketikkan untuk IP atau untuk network yang akan kita promosikan. Kita mulai gig 0/2 terlebih dahulu, 30.0.0. Kemudian wildcard-nya jangan lupa yaitu 255.000.255. Kemudian area yang akan kita gunakan sama yaitu 0. Lalu kita masukkan lagi untuk yang VLAN 10. Nah, oke, di sini VLAN 10 kita akan menggunakan 192.168.4.0 untuk areanya. Mohon maaf, untuk wildcard-nya adalah 00255. Area yang akan kita gunakan adalah 0. Kemudian kita lanjut untuk yang berada di VLAN 20-nya, yaitu di sini dia menggunakan network yang akan dipromosikan adalah 5.0. Kemudian kita enter. Nah, oke, di sini kita sudah selesai teman-teman untuk mengadvertise untuk networknya, untuk ketiga networknya, yaitu yang ini dan juga ini. Jadi kita hanya perlu mengkonfigurasikannya di router 3-nya saja. Untuk router lainnya itu tidak perlu, kita coba cek saja di router satunya. Nah, di sini kita enter kemudian kita cek do show IP route. Nah, oke, kita ketikkan spasi. Nah, kalian bisa lihat di sini di router 1 itu sudah ada untuk network 4.0 dan juga 5.0, yaitu yang berada di VLAN 10 dan juga VLAN 20-nya. Kemudian di sini juga sudah ada yang 30.0, yaitu yang ini teman-teman, gig 0/2 milik router 3-nya. Nah, jadi di sini di router 1 itu langsung otomatis ada ya teman-teman untuk network yang berada di VLAN 10 dan VLAN 20-nya. Pastinya di router 2 juga sama teman-teman, dia sudah ada untuk network yang berada di VLAN 10 dan juga VLAN 20. Karena di sini kita menggunakan yang namanya dynamic. Jadi ketika kalian coba cek juga di router 2-nya pasti sudah ada, karena di sini kita menggunakan konfigurasi yang dynamic atau konfigurasi yang secara otomatis. Nah, jika sudah, sekarang kita akan coba untuk tes koneksi teman-teman. Nah, saya akan coba terlebih dahulu dari PC 1 ke PC yang berada di VLAN 10. Nah, di sini awalan akan in progress. Kita coba sekali lagi. Nah, oke, di sini sudah successful. Kita coba dari PC 1 ke PC yang berada di VLAN 20-nya. Nah, di sini awalan in progress, kita coba hapus terlebih dahulu. Kita coba sekali lagi. Nah, oke, di sini sudah successful. Sekarang kita coba dari PC 2 ke VLAN yang berada di 10, VLAN 10. Di sini in progress, kita coba lagi. Nah, oke, di sini sudah successful. Sekarang kita coba dari PC 2 ke VLAN 20-nya. Nah, di sini masih violet, kita coba untuk delete terlebih dahulu. Kita coba sekali lagi teman-teman, PC 2 ke PC 9. Oke, di sini sudah successful. Artinya di sini untuk PC 3 pun sudah ya teman-teman, kita coba saja. Nah, oke, di sini sudah successful. Kita coba juga di sini dari PC 3 ke VLAN yang berada di 20. Nah, oke, di sini masih in progress ternyata. Kita coba sekali lagi. Nah, oke, di sini sudah successful ya teman-teman. Artinya kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasikan OSPF dengan VLAN. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir atau pembahasan ke-6 mengenai konfigurasi OSPF multi area. Nah, di sini kita akan coba untuk melakukan konfigurasi OSPF multi area. Nah, di pembahasan sebelumnya ketika kita mengadvertise atau mempromosikan network dengan protokol OSPF, itu kita disuruh ya teman-teman untuk memasukkan yang namanya area. Nah, kita coba lihat saja di router 3-nya. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan area yang ini, yang mana di sini kita menggunakan area 0. Nah, area ini itu diibaratkan sebagai kelompok ataupun tempat yang sudah dibagi-bagi, teman-teman. Jadi nantinya kita akan ganti angkanya untuk menandakan area yang mereka gunakan. Nah, di sini saya akan coba kelompokkan dulu biar mudah. Nah, di sini kita pilih yang ini. Kita pilih fill color, misalkan kita akan menggunakan warna kuning. Nah, di sini kita akan menggunakan warna kuning. Nah, oke, akan seperti ini teman-teman untuk area yang mereka gunakan. Nah, di sini saya akan coba ketikkan untuk node-nya. Nah, di sini misalkan mereka akan menjadi area node. Kemudian di sini mereka akan menggunakan area 1. Nah, jadi kita akan membagi untuk area yang mereka gunakan. Di sini akan menjadi 0 dan di sini dia akan menjadi area 1. Nah, di sini kita coba cek saja untuk area yang mereka gunakan. Kita coba di router satunya. Nah, di sini kita coba conft terlebih dahulu. Kita ketikkan do show run. Seperti ini, kemudian kita enter. Nah, kita bisa ketikkan spasi untuk more. Nah, di sini
Kalian bisa lihat di bagian router OSPF1 yang ini, di sini ada dua network untuk router 1, yaitu yang 10.10.0 dan 192.168.1.0. Kalian bisa lihat di sini 10.0 itu adalah yang ini, kemudian 1.0 adalah yang ini. Nah, di sini dia sudah benar, yaitu menggunakan area 0 ya teman-teman. Di sini untuk area yang sudah saya bagi itu benar, dia menggunakan area 0, yaitu area yang warna kuning ini. Jadi artinya di sini untuk router 1 itu tidak perlu kita konfigurasikan ya teman-teman, karena di sini dia sudah benar, yaitu sudah berada di area 0. Nah, di router satunya sudah, kita cek di router 2-nya. Kita coba buka router 2. Nah, di sini kita EN, kita coba show run. Enter, kita spasi 3 kali. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk network di router 2 itu ada 3, yaitu 10.10.0. Nah, yang ini dia benar, di sini dia masuk area 0, yaitu dia masuk untuk area warna kuning ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat. Kemudian di sini untuk network yang 20.20.0 itu di sini dia masuk area 1 teman-teman, yaitu masuk area yang warna biru yang ini. Nah, kalian bisa lihat di sini dia masuk area 1 atau area warna biru yang ini. Artinya di sini kita perlu konfigurasikan untuk yang 20.0 menjadi area 0. Nah, di sini untuk 192.168.2.0 itu kita akan buat juga agar dia menjadi area 1 ya teman-teman. Jadi kita memerlukan konfigurasinya yaitu yang 192.168.2.0 dan juga 20.0. Sedangkan untuk yang network 10.10.0 itu dia sudah benar, yaitu dia memasuki area kuning di sini, yaitu area 0. Nah, kita langsung konfigurasikan saja. Di sini kita bisa ketikkan key untuk keluar. Kemudian di sini kita bisa masuk ke mode konfigurasi. Lalu kita ketikkan router OSPF2. Kalian bisa sesuaikan untuk OSPF yang sebelumnya kalian gunakan di routernya. Di sini saya menggunakan 2, kemudian kita enter. Lalu kita ketikkan no. Nah, kita mulai untuk network yang ini terlebih dahulu. Kita copy. Kemudian di sini kita pastekan. Jadi di sini kita batalkan terlebih dahulu ya teman-teman untuk network yang berada di area 0 atau network 20.20.0 dengan menggunakan no network 20.20.0. Kemudian kita enter. Nah, lalu kita masukkan lagi areanya, kita ganti menjadi 1 dan untuk no-nya kita hapus teman-teman. Nah, di sini kemudian kita enter. Lalu kita lanjut, kita ketikkan no yang IP 192 yang ini teman-teman. Kita bisa copy saja. Lalu kita ketikkan, kita enter terlebih dahulu, kita ketikkan no, kita pastekan. Kemudian di sini kita bisa enter. Nah, oke, di sini sudah ya teman-teman. Untuk networknya di sini sudah, kita coba cek. Di sini kita coba cek dengan do show run. Nah, kemudian kita enter, kita ketikkan spasi untuk more. Nah, oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Kalian bisa lihat untuk network yang 20.20.0 itu dia sudah di area 1 dan untuk network yang 192.168.2.0 dia juga sudah berada di area 1. Artinya di sini kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasikan multi area, yaitu di sini dia sudah menjadi area 0 benar untuk yang 10.0 dan di sini untuk yang 20 dan 192.168.2.0 dia sudah masuk ke area satunya. Nah, sekarang kita coba cek untuk di router 3-nya. Nah, di sini untuk router 3 itu dia akan menjadi area 1 semua ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini dia biru semua atau masuknya ke dalam kelompok biru. Artinya dia harus kita konfigurasikan untuk semuanya, yaitu yang 20.0, 30.0, 3.0, kemudian 4.0 dan juga 5.0. Nah, di sini kita coba buka saja di routernya. Mohon maaf, di router. Lalu kita ketikkan en show run. Nah, kita enter. Kita ketikkan spasi. Nah, oke, di sini ada 5 network. Nah, di sini untuk kelima network tersebut akan kita hapus terlebih dahulu atau akan kita batalkan terlebih dahulu. Kemudian kita akan lanjut untuk melakukan konfigurasi areanya ya teman-teman. Nah, kita ketikkan key di sini. Kita coba untuk copy terlebih dahulu. Kita mulai yang 20.0. Kita copy. Kita conf t. Lalu kita router OSPF 2. Mohon maaf, di sini di router 3 dia menggunakannya 3. Kemudian kita jalankan no, lalu kita paste. Kita batalkan terlebih dahulu ya teman-teman untuk network yang ini. Kemudian kita enter dan kita pastekan lagi. Kita ganti areanya menjadi 1. Kemudian kita enter. Nah, yang 20.20.0 sudah. Sekarang kita lanjut yang ini. 192.168.3.0 yaitu yang mengarah ke PC-nya. Kita lanjut di sini, kita pastekan terlebih dahulu atau kita copy. Kemudian kita enter, kita ketikkan no, kita paste, kemudian kita enter, lalu kita pastekan lagi, dan kita ganti areanya menjadi 1, lalu enter. Nah, di sini untuk yang mengarah ke PC3 sudah. Sekarang kita lanjut untuk yang 30.1 atau 30.0 yang ini, kita pastekan dulu, kita kopikan terlebih dahulu, kita copy,
lalu kita ketikkan no untuk membatalkan terlebih dahulu, lalu kita enter dan kita pastikan tadi yang tadi. Kita ganti areanya menjadi 1. Nah, oke, di sini untuk yang 30 sudah. Sekarang kita batalkan untuk network yang berada di VLAN 10 dan VLAN 20-nya. Kita lanjut, kita bisa copy terlebih dahulu. Kita ketikkan no dan kita pastikan, lalu kita enter. Nah, oke, di sini salah ya teman-teman. Kita kurang huruf E. Kita kurang huruf N ternyata di sini untuk network. Kita enter, lalu kita pastikan tadi. Nah, kita pastikan yang tadi, kita ketikkan 1. Oke, di sini juga salah teman-teman, kurang angka N di depannya, kita ketikkan, lalu kita enter. Nah, oke, di sini yang berada di VLAN 10 sudah. Sekarang kita lanjut yang berada di VLAN 20-nya. Nah, kita copy terlebih dahulu. Kita ketikkan no, lalu kita pastekan. Nah, kemudian kita enter, lalu kita paste lagi. Dan kita bisa ketikkan areanya menjadi 1. Jadi di sini teman-teman, untuk perintah no network itu artinya kita membatalkan untuk network yang berapa gitu. Jadi kita batalkan untuk network yang berada di area itu, dan di sini kita ganti menjadi network, kemudian areanya di sini sudah kita ganti. Nah, kita coba do show run. Apakah sudah masuk semua? Kita ketikkan spasi. Nah, oke, di sini untuk kelima networknya itu sudah berada di dalam area 1 semua, yaitu area biru ya teman-teman. Jadi di sini sudah. Di sini kita ketikkan key saja untuk keluar. Nah, oke, di sini sudah benar. Untuk router 1 itu dia masuknya ke area 0, di sini juga sudah 0. Kemudian untuk router 2 itu yang 10.0 itu sudah masuk ke area 0. Untuk 20.0 dan juga 2.0 dia sudah masuk ke area biru. Dan di sini untuk kelima network yang berada di router 3 itu dia juga sudah masuk ke dalam area biru, yaitu area 1. Nah, di sini di router 3-nya juga saya akan cek teman-teman. Saya akan coba do show IP route. Saya akan coba cek, kemudian kita enter. Kita ketik spasi. Nah, kalian bisa lihat di sini ada IA teman-teman. Nah, IA ini merupakan inter area. Nah, jadi dia itu menandakan area luar ataupun area lainnya teman-teman yang bukan area milik dia. Jadi di sini untuk IA yang berada di router 3 yaitu yang 10.0, yaitu yang di sini ya teman-teman yang berada di area 0. Kemudian di sini adalah yang 192.168.1.0 yaitu yang BC satunya. Nah, kita coba cek juga misalkan di router 2-nya. Kita coba cek di sini do show IP route. Oke, di sini kita tipe do show. Nah, oke. Di sini untuk di router 2-nya itu tidak ada ya teman-teman, tidak ada yang namanya IA ataupun inter area. Kenapa di sini untuk router 2 itu tidak ada IA ataupun inter area? Karena di sini untuk router 2 itu dia jadi penghubung ya teman-teman, atau penengah dari area 0 dan juga area 1. Kalian bisa lihat di sini dia di tengah-tengah ya teman-teman. Jadi dia itu jadi penghubung ataupun penengah dari area 0 dan juga area 1. Nah, jadi beda ya teman-teman seperti di router 3-nya. Kalau router 3 itu ada IA-nya yang tadi sudah saya jelaskan bahwasanya IA itu merupakan inter area ataupun area luar. Yaitu di sini area luar dari router 3-nya adalah yang 10.0 dan 192.168.1.0 yaitu yang area sini. Nah, kita coba cek juga di router 3. Di router 3 pastinya juga ada yang namanya IA teman-teman. Karena di sini dia memiliki inter area yaitu area 1 yang berwarna biru ini. Kita coba cek saja. Kita EN show IP route. IP route. Kemudian kita enter. Nah, kalian bisa lihat di sini ada 5 ya teman-teman. Oh, di sini 1 2 3 4 5 6 teman-teman. Di sini ada 6. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk inter area yang berada di router 1 itu ada 20.0 yaitu yang ini. Yang ini teman-teman. Kemudian di sini ada 30.0 yaitu yang ini. Dan di sini ada 2.0, 192.168.2.0 yaitu yang PC2. Di sini ada 3.0 yaitu yang PC3, dan di sini juga ada yang 4.0 dan juga 5.0 yaitu yang berada di VLAN 10 dan juga VLAN 20-nya. Nah, oke, jadi di sini untuk router 1 itu dia memiliki inter area ataupun area luar ya teman-teman, yaitu area 1 yang ini. Kemudian di router 3-nya juga dia memiliki inter area atau area lain yaitu yang berada di area 0. Sedangkan di sini untuk router 2 itu dia tidak memiliki inter area karena di sini untuk router 2 itu dia jadi penghubung ataupun penengah dari area 0 dan juga area 1. Jadi router 2 ini jadi penghubung antar area ya teman-teman. Nah, oke, di sini ketika kita ping juga masih sama ya teman-teman. Nah, kita coba ping. Di sini untuk PC1 itu kan area 0 dan di PC2 itu dia area 1. Nah, kalian bisa lihat di sini juga sudah bisa teman-teman. Jadi untuk area ini tidak menghambat kita untuk berkomunikasi ya teman-teman. Ini hanya pengelompokan saja. Nah, jadi seperti itu untuk konfigurasi OSPF multi area. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada bab dynamic routing OSPF. Semoga video ini dapat membantu kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.